semuanya para sahabat dan kelas 12 IPA, bertemu lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang induksi elektromagnetik atau gagal induksi. Langsung aja ke soal nomor 1. Sebuah generator memiliki perubahan flux magnetik yang dinyatakan sebagai fungsi waktu sebagai berikut. Flux sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 80 dalam satuan SI. Jumlah lilitan kumparan generator adalah 300 lilitan, maka gagal imbas yang dihasilkan dalam selang waktu 10 sekon adalah. Nah, di sini katanya fluxnya sama dengan 2T kuadrat ditambahkan dengan 5T ditambah 80. Karena fluxnya merupakan fungsi, maka kita cari GGL-nya adalah min N deflux dt. Jadi kita peroleh min 300 dikalikan kita turunkan, jadi 4T ditambahkan dengan 5. Kita masukkan T sama dengan 10 sekon, berarti E sama dengan min 300 dikali 4 kali 10 ditambahkan dengan 5. Jadi kita perolehlah E sama dengan min 300 dikalikan dengan 45. Jadi E sama dengan min 13.500 volt. Kita tukar ke kilovolt dibagi 1000, jadi min 13,5 kilovolt ya. Kilovolt. Oke, jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Sebuah magnet batang digerakkan menuju kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Flux magnetik yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat minus 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Besar gagal induksi antara kedua ujung kumparan adalah. Nah, ini yang kita pakai adalah min N delta flux per delta T. Kenapa ini kita pakai? Kenapa bukan ini yang di atas ini? Karena fluxnya berubah ya, berubah. Jadi ini ada delta, maka kita pakai delta flux per delta T. Jadi min 600, deltanya itu adalah min 5 kali 10 pangkat minus 5, ya kan? 4 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 9 kali 10 pangkat minus 5, ya kan? Per 0,015. Nah, jadi ini kita hitung 600, ya kan? Ini 5 kali 10 pangkat minus 5 per ini 15 kali 10 pangkat minus 3. Kita habiskan. Tinggal di sini yang namanya 3. Kemudian ini kita habiskan, tinggal 10 min 2. Ini kita habiskan ke sini, maka 6 dibagi 3 adalah 2 volt. Nah, itulah dia soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Sebuah batang magnet dan sebuah kumparan disusun dalam satu sumbu X seperti gambar di atas, bukan di samping ya. Jika kumparan diputar dengan sumbu putar Y2, maka yang terjadi adalah. Nah, jadi di sini ada yang namanya kumparan. Kemudian di sini ada magnet. Jadi ketika ini diputar, maka terjadi perubahan flux. Ya, terjadi perubahan flux magnet di kumparan. Ya, itu artinya nomor 1 benar. Oke. Jadi ini kan diputar bolak-balik ini. Diputar bolak-balik berarti terjadi arus bolak-balik. Ya kan? Terjadi arus bolak-balik berarti ini benar. Sedangkan nomor 2 salah. Buah merah magnet yang dihasilkan oleh batang berubah. Ingat, buah merah magnet batang itu selalu tetap, ya kan? Ini yang dihasilkan batang ini, batang magnet ini, buah merahnya tetap. Yang berubah adalah fluxnya, flux magnet. Ya. Berarti yang benar adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah bola ya. Gitu dia soal nomor 3. Soal nomor 4, kawat PQ sama dengan 50 cm digerakkan sepanjang kawat lengkung CD. Potong tegak lurus merah magnet homogen B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla seperti pada gambar. Gagal induksi pada kawat PQ dan tanda potensial yang benar ya. Ini bukan yang besar ya. Ini yang benar. Oke. Nah, yang tanya gagal induksi. Ini kawat atau batang konduktor yang bergerak, berarti rumusnya itu adalah min BLV. Lihat teorinya ya.
di video-video yang sudah saya terangkan materi ini. Jadi kita peroleh min B-nya 2 kali 10 pangkat minus 2, lalu L-nya di situ 50 cm berarti setengah meter dikalikan dengan V-nya. V-nya di situ adalah sebesar 2 meter per sekon, yang ini 2 meter per sekon, maka hasilnya adalah min 2 kali 10 pangkat minus 2 volt. Ini kan habis, ya kan? Nah, kemudian untuk menentukan arah daripada arus, kita pakai yang namanya kaidah tangan kanan ketiga terbuka, ya kan? Nah, jadi dengan memakai yang namanya kaidah tangan kanan tiga terbuka, bahwa jempol itu arah dari kecepatan, lalu 4 jari itu arah dari medan magnet atau B, lalu tegak lurus telapak tangan itu arah daripada arus. Maka kalau kita terapkan visual ini, ya, dengan memakai kaidah tangan kanan bisa dibuat tangannya, jempolnya ke kanan, kemudian 4 jari masuk, maka telapak tanganmu pasti ke atas, kan? Nah, itu artinya bahwa P positif, kemudian Q negatif. Oke. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan juga di videonya, ya kan? Ingat, harus mengalir dari positif ke negatif. Ya, dari positif ke negatif. Jadi ke sini dulu harusnya, masuk ke sini, baru masuk, baru naik ke atas, ya kan? Oke, jangan terbalik, banyak yang salah ya. Dibuat Q positif. Kalau Q positif berarti ke sini dulu dia. Ini ya. Jadi yang benar adalah P positif. Berarti jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Sebuah batang logam bermassa M sama dengan 1 kg dan panjang L sama dengan 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan, sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar I sama dengan 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermerah magnetik, seragam dengan besar B dan berarah seperti gambar. Jika koefisien gesekan statik antara batang dengan rel adalah μs sama dengan 0,25 dan percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai B maksimum agar batang tetap diam adalah. Nah, katanya batang tetap diam. Itu artinya sigma F sama dengan 0. Tentu gaya yang bekerja di sini adalah gaya Lorentz, ya kan? Dikurangkan dengan gaya gesek sama dengan 0. Maka kita peroleh gaya Lorentz sama dengan gaya gesek. Ini rumusnya adalah B dikali I dikalikan dengan L sama dengan mu dikali normal. Normalnya adalah mg. Maka kita peroleh B, I-nya adalah 0,5 atau setengah ampere, lalu L-nya adalah 1, kemudian mu-nya 0,25 atau seperempat, lalu M-nya 1 dikalikan dengan G 10. Maka kita peroleh B sama dengan 5 Tesla. Berarti jawabannya adalah E. Gampang ya. Itulah soal nomor 5. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Konduktor berbentuk C berada dalam medan magnetik homogen B seperti yang diperlihatkan pada gambar. Batang logam dengan panjang L diletakkan di antara dua sisi konduktor sehingga terbentuk rangkaian listrik dengan besar hambatan total R. Batang digerakkan ke kanan dengan posisinya setiap saat memenuhi persamaan X sama dengan A kuadrat T ditambah B. T menyatakan waktu, sedangkan A dan B merupakan konstanta. Besar arus listrik pada rangkaian dapat dinyatakan dengan. Oke, yang ditanya arus listrik. Ini kan batang konduktor bergerak, berarti E sama dengan min BLV. Sementara E sama dengan I dikalikan dengan R. Lalu kita gabungkan. Jadi kita peroleh I sama dengan, nggak usah kita masukkan minnya. Jadi BLV per R. Nah, di sini katanya ada X sama dengan A kuadrat T ditambahkan dengan B. Maka kalau kita cari kecepatan, itu turunan pertama dari posisi terhadap waktu.
Jadi kalau kita turunkan maka hasilnya adalah A kuadrat, ya kan? Ditambahkan dengan 0 berarti A kuadrat. Maka kalau kita masukkan, kita peroleh I sama dengan B dikalikan dengan L dikalikan dengan A kuadrat per R. Inilah jawabannya, ya kan? Berarti jawabannya adalah D, gampang. Ya, gampang. Itulah soal nomor 6. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Dua buah konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang pada sudut θ sama dengan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor R sama dengan 3 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya B sama dengan 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan V sama dengan 3 meter per sekon, maka massa batang M adalah, jadi batang ini bergerak ke bawah, ya kan? Bergerak ke bawah. Ingat, untuk menentukan gaya Lorentz-nya adalah melawan dari kecepatannya. Kecepatannya kan ke sini, ya kan? Berarti gaya Lorentz ke sini. F-nya. Kemudian kalau kita uraikan ini batang, berarti kalau ke bawah ini namanya adalah MG. Lalu ke sini pastinya adalah MG sin theta, sedangkan ke sini itu namanya MG cos theta. Lalu kalau B-nya kita uraikan, B-nya ini ya tentu nanti kita peroleh, berarti kalau ke sini itu namanya B cos theta, sedangkan ke sini adalah B sin theta. Nah, karena dia katanya lajunya konstan, maka laju konstan berarti kalau dikatakan laju konstan berarti A sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Jadi yang ada adalah mg sin theta dikurangkan dengan F sama dengan 0. Jadi kita peroleh mg sin theta sama dengan F, atau mg sin theta sama dengan B kali I kali L. Tapi yang kita pakai apakah B cos theta atau B sin theta? Ingat, yang kita pakai yang tegak lurus, ya, yang tegak lurus terhadap arah kecepatannya, kan kecepatannya ke sini, ya kan? Berarti yang tegak lurus adalah B sin theta. Jadi yang kita pakai adalah B sin theta dikali I dikalikan dengan L atau bil sin theta. Gitu ya. Oke. Nah, jadi I-nya belum ada, maka kita peroleh dari yang namanya E. E kan rumusnya B dikali L dikalikan dengan V. Ya kan? Tentu yang kita pakai nanti di sini adalah B sin theta, ya. B sin theta dikali L dikalikan dengan V. Sementara E itu juga sama dengan I dikalikan dengan R. Lalu kedua persamaan ini kita gabungkan. Jadi kita peroleh I dikali R sama dengan B sin theta dikali L dikalikan dengan V. Maka kita peroleh I sama dengan B sin theta dikali L dikalikan dengan V per R. Ya kan? Oke, jadi kita masukkanlah nilai I ke persamaan ini. Jadi kita perolehlah mg sin theta sama dengan B sin theta dikalikan dengan B sin theta lalu dikali L dikali V per R lalu dikalikan lagi dengan L. Jadi sin thetanya habis 1, ya kan? Jadi yang tinggal di sini adalah mg sama dengan B kali B, jadi B kuadrat, lalu dikalikan dengan sin theta, kemudian dikalikan dengan L kuadrat, dikalikan dengan V per R. Jadi kita masukkan 10M sama dengan B-nya 2 kuadrat 4 sin 30
ya kan? Sudutnya tadi 30 berarti setengah. Lalu L-nya 1. Kemudian kecepatannya 3 per, lalu R-nya 3. Ini kita habiskan, ya kan? Ini habis, tinggal 2. Jadi kita perolehlah M sama dengan 0,2 kg. Berarti jawabannya adalah A. Nah, itulah soal nomor 7. Soal nomor 8. Tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 10 radian per sekon di dalam daerah berbeda magnet seragam B sama dengan 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar arahnya dengan arah garis-garis merah magnet di atas. Jegel yang terduksi antara kedua ujung tongkat dalam V besarnya adalah. Oke, jadi ini batang bergerak melingkar ya, bergerak melingkar. Jadi ini teorinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang materi atau teori Gegel induksi atau induksi elektromagnetik, bisa dilihat. Nah, ini tinggal masukkan aja ke rumusnya, E sama dengan min setengah B dikali omega dikalikan dengan L kuadrat. Jadi kalau kita masukkan min setengah dikali 0,1 dikalikan dengan 10, lalu L-nya itu adalah 1 meter 1 kuadrat, maka hasilnya adalah min 0,5 volt. Nah, gampangnya, ya kan? Jawabannya adalah A. Nomor 9. Komponen generator seluas ini A, kan? 100 cm kuadrat yang terdiri atas 100 lilitan, berarti ini N. Diletakkan dalam suatu medan magnetik yang kecepatan, ya kan? Ini bukan kecepatan, tapi namanya bukan kecepatan ya, tapi kerapatan. Kerapatan fluksnya 1,5 Weber per meter kuadrat, ya kan? Kerapatan flux itu adalah B. Waktu yang diperlukan komponen untuk berputar dari satu kutub magnet ke kutub magnet lainnya adalah 1 per 120 menit, ya kan? Ini waktunya. Maka gaya gerak listrik maksimum adalah, jadi untuk mencari gaya gerak listrik maksimum adalah itu rumusnya ini generator, ya kan? Berarti bakwan, ya kan? Nah, B-nya sudah ada, A-nya sudah ada, N-nya sudah ada. Lalu omeganya kita cari. Ingat, mencari omega adalah 2pi per T. Periodenya juga belum ada, itu makanya diketahui waktunya. Jadi katanya waktu yang diperlukan komponen untuk berputar dari satu kutub ke kutub lainnya 1 per 120 menit. Itu berapa periode? Ya kan? Itu setengah periode. Karena dari kutub ke kutub lainnya. Kalau misalnya dari kutub kembali lagi ke kutub itu 1 periode. Ikan dari kutub ke kutub lainnya itu setengah periode. Itu artinya setengah periode diperoleh dalam waktu 1 per 120 menit, ya kan? Maka kita perolehlah dari sini T sama dengan 1 per 60 menit. Ya. Lalu kalau kita ubah ke sekon, berarti T sama dengan 1 per 60 dikalikan dengan 60 sekon. Berarti 1 sekon. Oke. Maka kalau kita masukkan ke E-nya, E sama dengan B-nya. B-nya tadi 1,5 atau 3 per 2. Omega 2pi per T. 2pi dibagi 1. 2pi. Dikalikan dengan A. A-nya 100 cm kuadrat berarti 10 pangkat minus 2 ke meter kuadrat. Lalu N-nya 100 berarti ini 100. Kan? Ini habis. Oke. Ini habis. Maka jawabannya adalah 3pi volt. Oke, jawabannya tidak ada ya. Nah, itulah soal nomor 9. Soal nomor 10. Bila jumlah lilitan dan kelajuan putar generator AC masing-masing 200 lilitan dan 250 radian per detik, maka gaya gerak listrik maksimum 100 volt. Bila lilitan dan kelajuan putar masing-masing 300 lilitan dan 250 radian per detik, maka gaya gerak listrik maksimumnya menjadi, oke. Nah, di sini katanya bahwa N1-nya sama dengan 200, lalu omega 1 sama dengan 250 radian per sekon, lalu gegel maksimumnya yang pertama sama dengan 100. Ya, 100 volt. Kemudian lilitan kedua sama dengan 300.
lalu omega 2 nya sama dengan 250 radian per sekon. Yang ditanya adalah Geigel maksimum yang kedua. Nah, rumus mencari Geigel maksimum kan untuk generator adalah bak watt. Jadi Geigel maksimum sebanding dengan yang namanya omega dan N. Jadi bandingkan aja maksimum 1 banding maksimum 2 sama dengan B-nya kita anggap sama, lalu A-nya kita anggap sama, berarti omega 1 per omega 2 dikalikan dengan N1 per N2. Ini 100. Ini per X sama dengan omega 1-nya 250, omega 2 250, N1-nya tadi 200 per 300. Ini kan kita habiskan. Maka kita perolehlah X sama dengan 150 volt. Nah, gampang. Jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 11. Arus pada sebuah kumparan 500 mH berubah setiap saat menurut fungsi I sama dengan 2T kuadrat ditambah 4T kurang 3. Besar Geigel induktans diri pada saat T sama dengan 0,1 sekon adalah. Nah, di sini katanya L ada 500 mH. Di sini L bukan panjang ya, tapi induktans diri. Ini kita ubah ke Henry, jadi setengah Henry atau 0,5 Henry. Lalu katanya di sana persamaan I sama dengan 2T kuadrat ditambahkan dengan 4T dikurangkan dengan 3. Yang ditanya adalah berapakah GGL-nya, ya kan? Nah, ini percobaan Henry, berarti kita pakai E sama dengan min L dI dt, percobaan Henry. Lalu kita masukkan min setengah dikalikan dengan, kita turunkan. Jadi 4T ditambahkan dengan 4. Lalu untuk T sama dengan 0,1, maka kita perolehlah E sama dengan min setengah dikalikan dengan 4 kali 0,1 ditambahkan dengan 4. Ya kan? Maka kita perolehlah E sama dengan min setengah dikalikan dengan 4,4. Maka E sama dengan min 2,2 volt. Begitu ya, gampang, tinggal turunkan aja kok ya. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kumparan dengan 1000 lilitan dan luas penampangnya 1 cm kuadrat memiliki induktans sendiri 1 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Perubahan induksi magnet di pusat kumparan kuat arus 2 ampere berubah menjadi 4 ampere pada kumparan adalah. Nah, yang ditanya adalah induksi magnetnya atau B. Jadi kalau kita masukkan aja, di sini ada perubahan dengan percobaan Henry dan kita gabungkan dengan percobaan Faraday. Yaitu kan rumusnya min L dikalikan dengan delta I per delta T. Kenapa ini kita pakai? Karena arusnya berubah dari 2 ampere menjadi 4 ampere. Ya kan? Kemudian yang ditanya adalah B-nya, ya kan? Jadi perubahan induksi magnetnya, kita pakai rumusnya E sama dengan min NA delta B per delta T. Nah, lalu kalau kita gabungkan ini, kita perolehlah min L delta I per delta T sama dengan min NA delta B per delta T. Jadi delta T nya kita coret, min nya kita coret, delta I nya L dulu ya, L nya adalah 10 pangkat minus 3, delta I nya adalah 2 sama dengan N nya 1000 atau 10 pangkat 3, kemudian luasnya 1 cm kuadrat, berarti 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan delta B. Maka ini kita habiskan, tinggal 10 min 1, jadi kita perolehlah delta B sama dengan 2 per, ini jadi 10 pangkat 2, berarti 0,02 Weber per meter kuadrat. Gampang ya. Jawabannya adalah E. Nomor 13, sebuah solenoida panjang 90 cm terbuat dari 1000 lilitan kawat dengan luas penampang 1 cm kuadrat, dialiri arus 2 ampere. Berapakah energi yang tersimpan dalam solenoida? Nah,
Energi solenoida rumusnya di teori yang saya jelaskan setengah Li kuadrat. Dimana kalau mencari L itu kan mu 0 dikalikan dengan N kuadrat dikalikan dengan A per L. Lalu kalau kita masukkan berarti setengah 0 dikalikan N kuadrat dikalikan dengan A per L lalu dikalikan dengan A harus dipangkat 2, tinggal masukkan doang. Setengah dikali 4pi kali 10 pangkat min 7, N nya 1000 lilitan 10 pangkat 3 kuadrat 10 pangkat 6 ya kan. A nya 1 cm kuadrat berarti 10 pangkat minus 4 ya kan. Per berapa ini? Per L, L nya 90 cm berarti 9 kali 10 pangkat min 1 lalu dikalikan dengan arusnya 2 ampere kuadrat berarti 4 ya kan. Nah jadi ini nanti bisa dicari, jawabannya adalah dapat, tinggal hitung aja kok ya. Nah itulah soal nomor 12 dan nomor 13. Soal nomor 14, seorang siswa menginginkan arus listrik 1,6 ampere. Ia menghubungkan transformator yang efisiennya 80% dan jumlah lilitannya 100 dan 200 dengan sumber arus 1 ampere dari baterai. Ternyata ia tidak mendapatkan arus listrik yang diharapkan. Ia mendapatkan arus listrik. Nah, jadi ini menjebak kali soal ini. Ini trafo, ya kan? Trafo itu adalah arus bolak-balik atau AC, ya kan? Nah, lalu trafo itu dihubungkan dengan yang namanya baterai. Baterai itu adalah DC. Apakah nyambung? Enggak nyambung, ya kan? AC ke baterai enggak nyambung dia. Ya. Lalu berapa arus yang dihasilkan? Ya namanya enggak nyambung, tidak ada arus, ya kan? Itu artinya arus yang diinginkan sama dengan 0. Ya. Jangan dijebak. Oke, jawabannya adalah dodol. Nomor 15. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer, ya kan? Ini tegangan primer berarti V primer. Dan tegangan sekunder berarti ini Vs. Pada kumparan primer mengalir arus 3 ampere berarti ini adalah arus primer. Kemudian trafo memiliki efisiensi, ini efisiensi 60%. Daya yang hilang. Nah, jadi kalau mencari daya hilang itu adalah daya primer dikurangkan dengan daya sekunder. Kalau daya primer kita cari dulu, berarti V primer dikalikan dengan I primer. Jadi 220 dikalikan dengan 3 berarti 660 watt. Lalu kita cari daya sekunder dari efisiensi. Efisiensi itu adalah daya sekunder per daya primer dikalikan dengan 100%. Nah, 100% itu kan 1. 60% itu berarti 3/5 sama dengan PS, ya kan? Per 660, ya kan? Maka kita peroleh dari sini bahwa daya sekundernya sama dengan 660 dikalikan dengan 3/5 atau 660 dikalikan dengan 0,6. Jadi hasilnya lah, kita habiskan nolnya, 6 kali 6 36, 6 kali 6 36 berarti 396. Jadi kita peroleh bahwa daya yang hilang sama dengan daya primer dikurang daya sekunder. Daya primernya adalah 660 dikurang 396, maka jawabannya adalah 264 watt. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebuah transformator dengan tegangan primer 110 volt dan tegangan sekunder 220 volt mempunyai efisiensi 80%. Jika arus pada kumparan primer 5 ampere, maka arus sekundernya adalah, ini tinggal masukkan aja ini. Efisiensi rumusnya adalah daya sekunder per daya primer dikalikan dengan 100%. Ingat 100% itu 1. Efisiensinya 80%, ya kan? Berarti 80/100 sama dengan, kalau mencari daya sekunder berarti tegangan sekunder kali arus sekunder.
daya primer berarti tegangan primer dikali arus primer. Maka kita peroleh 80 per 100 sama dengan tegangan sekundernya itu 220 volt, lalu ditanya arus sekunder per, lalu tegangan primernya 110 volt dikalikan dengan 5 ampere. Ini kita habiskan ya. Ini 2. Lalu ini kita habiskan. Kan? Ini tinggal 40. Betul? Nah, jadi kita perolehlah. Ini habiskan juga ini. Kan sama-sama dibagi 40, berarti di sini 2,5. Maka kita peroleh IS sama dengan 5 per 2,5. Jadi jawabannya adalah 2 ampere. Gampang. Jawabannya B. Nomor 17. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 20 volt menjadi 160 volt, ya kan? Step up berarti ini tegangan primer, ya kan? Ini tegangan sekunder karena step up. Step up itu adalah menaikkan tegangan. Jika efisiensi trafo itu 75% dan kumparan seterusnya dihubungkan ke lampu 160 volt, berarti ini adalah daya sekunder. Bukan daya sekunder ya. Tegangan sekunder. Ini daya sekunder. Maka kode arus dalam kumparan primernya adalah, tinggal masukkan aja, efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikalikan dengan 100%. Ini habis, ya kan? Ini 75%. 75% itu kan sama dengan 3/4. Daya sekundernya tadi 160. Kemudian daya primer berarti tegangan primer dikali arus primer. Maka kita peroleh 3/4 sama dengan 160 per tegangan primer tadi 20 dikalikan dengan arus primer. Maka ini kita habiskan, tinggal di sini adalah 8. Ya kan? Pas itu enggak? Pas lah ya. Lalu kita peroleh bahwa arus primer sama dengan 4 kali 8, 32, ya kan? 32 per 3 ampere. Oke? Oke, berarti jawabannya tidak ada, ya. Itulah soal nomor 16 sama 17. Soal nomor 18, perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, nilai R dan P adalah, coba kita lihat R. R itu tegangan primer, lalu P itu lilitan sekunder atau NS. Nah, karena ini trafo ideal berarti kita buat VP per PS sama dengan IS per IP. Lalu VP-nya adalah R, tegangan sekundernya ini 10, lalu arus sekunder 80 per arus primer 4. Ini kita habiskan, tinggal 20, maka R sama dengan 200 ya. Kemudian kita cari NS. Nah, tetap kita pakai ya, bahwa VP per VS sama dengan NP per NS, boleh. Jadi VP-nya sudah kita dapat 200 per 10 sama dengan, ini NP-nya 600 ya, per NS. Ini kita habiskan, ya kan? Tinggal 3, berarti NS sama dengan 30 lilitan. Berarti jawabannya adalah 200 dan 30 lilitan. B. Nah, itulah pembahasan sebagian soal-soal tentang induksi elektromagnetik. Ya, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas silahkan di komen. Dan channel ini silahkan dibagi, di like, di subscribe ya. Silahkan tunggu video-video berikutnya dari saya, Tayo MF. Selamat berjumpa di lain waktu.